Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profit Cuan. Sobat investor, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Nah, sebelum video kali ini kita bahas, silakan bagi yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan terus memberikan manfaat khususnya untuk investor pemula. Nah, mungkin bagi teman-teman yang akan memulai berinvestasi khususnya di saham, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara membeli, apakah datang ke bank atau langsung datang ke perusahaannya. Nah, sobat investor semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang tips memilih perusahaan sekuritas. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan sekuritas yang tampil dalam video kali ini bukan suatu ajakan atau rekomendasi untuk memilih perusahaan-perusahaan tersebut, ataupun kita tidak terafiliasi dengan perusahaan sekuritas manapun, ya. Jadi, keputusan pemilihan perusahaan sekuritas tetap ada di tangan teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa tips agar nantinya teman-teman yang baru akan memulai dalam berinvestasi saham mendapatkan sedikit jawaban, ya, atau bisa terbantukan nantinya dalam memilih perusahaan sekuritas yang cocok dengan teman-teman semuanya. Nah, ada banyak perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada di negara kita, teman-teman semuanya. Tentu nggak bisa saya sebutin satu persatu ya, karena jumlahnya cukup banyak. Tapi kita lihat dulu definisi dari apa itu perusahaan sekuritas. Nah, dikutip dari laman OJK, perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha sebagai pihak perantara pedagang efek, pihak penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengawas pasar modal. Nah, di perusahaan sekuritas inilah yang nantinya teman-teman gunakan untuk bertransaksi jual beli saham, teman-teman semuanya. Nah, agar teman-teman, khususnya sobat investor pemula, tidak salah dalam memilih perusahaan sekuritas sesuai dengan kriteria sobat investor, ya. Yang pertama, tips memilih perusahaan sekuritas. Yang pertama, harus terdaftar secara resmi. Nah, agar tahu perusahaan tersebut terdaftar secara resmi, gampang teman-teman ya. Silakan teman-teman buka website idx.go.id. Nah, di sana teman-teman bisa melihat semua perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar secara resmi. Jadi, agar teman-teman nanti tidak menjadi korban penipuan dari investasi bodong, ya. Nah, lantas yang berikutnya adalah kemudahan transaksi. Di zaman yang serba canggih ini, teman-teman semuanya, perusahaan-perusahahan sekuritas sudah banyak yang menawarkan pendaftaran, registrasi secara online. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman semuanya, jadi nggak perlu kirim berkas lagi gitu ya. Terutama juga teman-teman yang di kotanya tidak ada kantor perusahaan sekuritas. Nah, jadi teman-teman bisa daftar secara online, gitu kan ya. Dan bisa dijangkau dimanapun lokasi teman-teman berada, ya. Kemudian aplikasinya bisa digunakan di berbagai macam device. Bisa di komputer, bisa di laptop, HP, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang
tidak bisa memantau dengan menggunakan laptop, nah bisa menggunakan dengan mobile. Nah, yang berikutnya adalah adanya fitur auto order. Kenapa harus ada fitur auto order? Bagi saya, ini wajib ada ketika kita memilih perusahaan sekuritas untuk kita bertransaksi saham. Karena bagi orang-orang yang bekerja ya, menjalankan bisnis yang tidak bisa memantau secara real time, secara terus-menerus, nah, maka fitur auto order ini memudahkan untuk kita bisa bertransaksi jual beli saham. Tinggal kita set di harga berapa kita belinya, di harga berapa kita jualnya. Nah, jadi kemudahan bertransaksi inilah yang menjadi poin kedua untuk tips pemilihan sekuritas. Ya, lantas yang ketiga, perhatikan setoran awal dan biaya transaksi. Tidak semua perusahaan sekuritas menentukan besaran yang sama untuk depositnya atau setoran awalnya, begitu pun dengan biaya transaksinya. Nah, ini teman-teman juga harus menyesuaikan dengan modal yang akan teman-teman investasikan. Nah, tentu mungkin untuk investor yang modalnya masih kecil, ya, pilihlah sekuritas-sekuritas yang memiliki biaya transaksi yang rendah, ataupun setoran deposit awalnya juga lumayan kecil gitu kan ya. Tapi kembali disesuaikan dengan kriteria teman-teman semuanya. Nah, ada beberapa sekuritas-sekuritas dalam video kali ini teman-teman yang ingin saya bagikan, tapi sekali lagi sekuritas-sekuritas ini bukan suatu ajakan atau rekomendasi ataupun terafiliasi ya. Teman-teman silakan untuk mencari juga ya, bisa di Google ya, semuanya sudah bisa dicari teman-teman semuanya. Nah, dalam video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa perusahaan-perusahaan sekuritas ya. Yang pertama ada dari MNC Sekuritas. Deposit awalnya 100.000 ya, lumayan kecil teman-teman ya. Biaya transaksinya beli 0,18%, jual 0,28%. Yang kedua adalah perusahaan Mirai. Deposit awalnya lumayan besar, 10 juta. Biaya transaksinya 0,15 dan 0,25%. Nah, yang ketiga adalah dari Indo Premier. Deposit awalnya ini tidak ada minimum deposit awalnya, teman-teman semuanya. Biaya transaksinya 0,19 dan 0,29%. Dan yang terakhir adalah dari Mandiri Sekuritas. Deposit awalnya 10 juta rupiah, biaya transaksinya beli 0,18, jual 0,28. Nah, ini beberapa perusahaan-perusahaan sekuritas teman-teman. Nanti untuk yang lain teman-teman bisa cari sendiri ya. Dan kembali saya sampaikan, perusahaan-perusahaan sekuritas yang saya tampilkan dalam video kali ini bukanlah suatu ajakan ataupun rekomendasi untuk memilihnya ya. Jadi keputusan tetap ada di tangan teman-teman semuanya. Ingat, sesuaikan dengan kriteria teman-teman semuanya. Nah, itu yang ketiga teman-teman ya. Lantas yang keempat, nah ini juga yang nggak kalah penting, customer service yang responsif. Bisa dibayangkan dong, jika suatu ketika aplikasi kita sedang error gitu ya, mengalami gangguan, error, nah tentu dong kita pasti akan bertanya ya ke customer service-nya. Bayangin kalau misalkan customer service-nya tidak responsif ya, tidak membantu, tidak memberikan solusi. Nah ini juga harus teman-teman perhatikan ya. Pilihlah perusahaan-perusahaan sekuritas yang memiliki layanan yang terbaik tentunya. Ingat ya, perusahaan-perusahaan sekuritas tentu ada
plus minusnya. Makanya sesuaikan dengan kriteria teman-teman semuanya. Nah, mungkin itu saja teman-teman 4 tips dalam video kali ini yang bisa teman-teman buat sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam memilih perusahaan-perusahaan sekuritas, khususnya bagi teman-teman yang akan mulai investasi di saham. Nah, silakan teman-teman tinggalkan komentar ya, dan sebelum video ini berakhir, silakan untuk yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe channel ini, like, dan silakan untuk di share video-video yang ada di channel Profit Cuan ini. Semoga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat, khususnya untuk sobat investor semuanya. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.